Sementara itu, saksi dari KPU yang merupakan pengembang aplikasi Sirekap Yudhistira Dwi Wardana mengakui jika timnya telah melalui proses audit oleh 2 lembaga negara. Yudhistira juga menerangkan aplikasi Sirekap sempat dihentikan karena tak yakin dengan data yang baru masuk sehingga dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum data baru ditayangkan. Jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya. Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali, gitu ya. Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya fishy atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, Pak. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish. Kita lihat dulu teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin benar, sirekap-web.kpu.go.id, itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup. Sampai sekarang juga untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya di ini. Sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya. Karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor. Jadi itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari Yanu, tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu, kebatinan yang saya tangkap adalah oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan, yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami. Nah, terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus tentang dugaan penggelembungan. Saya nggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu, karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana.
Oke, yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak sama sekali. Bismillah, moga-moga tidak. Oke. Bisa saksi dari KPU Andre Putra Hermawan menerangkan jika data dari hasil foto KPPS yang ditampilkan aplikasi Sirekap telah melalui proses pengecekan kesesuaian dengan jumlah DPT di kabupaten kota. Data yang ditampilkan Sirekap dari hasil penghitungan di tingkat kecamatan telah melalui sidang pleno yang dihadiri saksi dan tim sukses pasangan calon. Kesesuaian data pun akan terverifikasi sistem dengan jumlah DPT dan pemilihan yang menggunakan hak pilihnya sehingga seharusnya data yang ditampilkan di tingkat kecamatan sudah clear. Sirekap kalau itu karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden maka KPPS hanya memfoto saja, kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada nggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi, harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCL-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi, bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap. Saya potong Pak Saksi. Ya, baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini? Ya, untuk yang terakhir berapa banyak saya kurang tahu Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus clear angkanya. Clear itu dalam artian cocok. Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang dituning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda. Setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda. Setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu disetting. Harus ditambahkan misalnya 50. Maka angkanya tidak akan cocok karena harus dituning, harus disesuaikan. Berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik. Oleh karena itu tidak dimungkinkan maksudnya dimungkinkan saksi pada saat saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat